Taliban itu artinya pelajar. Jadi kalau zaman dulu kita sama dengan tentara pelajar awalnya. Jadi itu 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Mereka masih muda-muda. Sekarang 20 tahun kemudian mereka Taliban itu juga sudah bukan lagi pelajar dalam artian umur, tapi sudah menjadi satu kelompok militan yang sangat militan yang ingin menjadikan Afghanistan itu bebas daripada pengaruh asing. Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Kalau saya menyembah bendera itu saya syirik, tak hormati, bukan saya menyembah. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Ada anak yang menganut aliran kepercayaan tertentu. Pada saat upacara bendera tidak boleh menghormati bendera dan tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini terkait dengan nasionalisme dan NKRI. Jadi kalau seandainya tidak mau menghormati bendera dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini bagian daripada melawan daripada aturan berkewarganegaraan dan berkebangsaan. Niku jika bakal teroris mau model menukui. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Ajaran Taliban sudah mengakar di Indonesia. Dunia dihebohkan dengan kaburnya Presiden Afghanistan setelah organisasi yang mengatasnamakan dirinya Taliban berhasil menguasai Kabul. Sejumlah orang langsung pada kabur, sedangkan rakyat biasa hanya bisa pasrah saat satu persatu rumah-rumah mereka digedor paksa oleh sekelompok Taliban tersebut untuk menyerahkan anak perempuan mereka untuk dinikahi atau dijadikan budak. Taliban, bahasa Arabnya Tolibun, yang bermakna pelajar, telah menjatuhkan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Kelompok ini telah menduduki istana kepresidenan di Kabul setelah Presiden Ashraf Ghani kabur. Namun, tahukah kita bahwa Indonesia sendiri pernah menerima kedatangan Taliban ini? Lebih tepatnya, Yusuf Kala yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Taliban seperti pinang dibelah dua dengan kadal gurun yang menjamur di Indonesia, selalu menawarkan surga, merongrong negeri, dan memuja khilafah, bahkan janji surga. 69 bidadari cantik jelita di surga begitu bom menghancurkan tubuh sang teroris pelaku bom bunuh diri. Mereka disambut bak pahlawan. Jangan nilai akhlak orang, berkaca, kita nilai akhlak kita sendiri, saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden sudah menteri agamanya, saudara, sesat. Ini sing larang solawat ora ento, dikiran ora ento, manakipan syirik, kabeh syirik. Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono. Ya kalau kita kembali kepada 20 tahun yang lalu, seperti itulah mereka Islam yang konservatif, yang radikal. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Taliban pernah memerintah tahun 96 sampai 2001. Itu sangat radikal, sangat keras, otoriter. Sehingga rakyat Afghanistan saya kira trauma akan pemerintahan itu. Tapi sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya. Karena itu saya yakin mereka berubah, tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 2096 itu. Islam itu kulil haq walau kana murrah, betul, tapi dengan adab, dengan aturan. Bang tingali kitab-kitab para salaf kita. Bukaan Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Wacon sejarahnya bagaimana dan bagaimana beliau mendidik kita.
Ya tentulah karena mereka sudah berebut Kabul, otomatis pemerintah dan Presiden Ghani sudah meninggalkan Afghanistan, otomatis artinya pemerintahan Perdana sudah runtuh. Karena itu yang berkuasa ya secara de facto adalah Taliban ini, dan itu pasti seperti itu. Tapi saya yakin mereka berubah. Gitu. Lah wong-wong kuwi ora gelem buka Ihya. Buku Ihya itu dikatakan buku yang tidak ada artinya. Imam Ghazali itu dianggap wong kentir. Naudzubillah min dalik. Imam Ghazali itu dianggap imam yang orang Syiah, orang-orang yang sufi itu dianggap orang-orang yang gembel sama mereka. Padahal orang-orang sufi itu jika bakalnya kita ahli sunnah itu mesti dibarengi. Ya, Islam, iman dan ihsan. Bendera ini hanya simbol bahwa kita punya negara, punya teritori, kita punya bangsa, dan salah satu simbolnya adalah bendera merah putih. Hormat kepada bendera merah putih tidak apa-apa. Yang tidak boleh menyembah kepada bendera merah putih. Sujud-sujud begini. Inilah perang dahsyat Jokowi, dan kita hadapi kadal gurun Taliban yang ingin membuat gaduh di masyarakat. Jokowi mendorong agar Indonesia maju. Reformasi di berbagai bidang dilakukan, bahkan HTI diperangi Jokowi. Pada zaman Jokowi pun, arah menghargai perbedaan keyakinan didorong. Inklusivisme dibuang, intoleransi dihilangkan. Jutaan orang pada mabuk agama dijadikan alasan bernegara, berbangsa, kehidupan. Mereka menciptakan kebencian dengan mengancam, tidak masuk surga. Sambil mereka tidak bersyukur, membenci negeri sendiri, mereka memuja budaya Arab, aneh tapi nyata. Hidup di Indonesia memuja budaya Arab sambil menyingkirkan budaya Nusantara. Bahkan ucapan salam khas Sunda, Sampurasun pun diajak oleh kaum unta bego dan kadal gurun. Lalu di Purwakarta diganti dengan Sampurasun, Campuracun. Namun sama halnya di Afghanistan yang penduduknya juga sudah ada yang mendukung Taliban, di Indonesia juga demikian. Ada JK yang diam-diam pernah menjamu pemimpin Taliban di rumahnya dan terlihat tertawa terbahak-bahak bersama mereka. Rupanya Taliban ini juga pendukung di Indonesia. Sebelumnya, sempat heboh dulu KPK Taliban. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan di dalam tubuh KPK ini. Pengamat dari IPW bernama Neta Espani sampai membagi dua kelompok ini di dalam tubuh KPK saat itu. Yang satu disebut polisi Taliban dan yang satu disebut polisi India. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Istilah Taliban ini mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Dominasi mereka di dalam KPK termasuk dalam perekrutan anggota itu sangat kuat. Selanjutnya, polisi Taliban sering disebut dengan KPK Taliban. Pertanyaannya, kenapa harus Taliban, bukan ISIS atau Boko Haram, yang juga merupakan organisasi radikal? Penulis tidak pernah terpikir saat pertama muncul istilah tersebut, tapi setelah Chaplin berencana untuk mengundang Taliban ke Indonesia untuk diajak dialog, penulis jadi memikirkan lagi istilah tersebut. Digunakannya nama KPK Taliban tidak semata-mata karena mereka memperjuangkan kepentingan kelompok radikal, tidak juga karena mereka memakai pakaian yang mirip Taliban. Jika mengacu pada pakaian, Abraham Samad yang adalah cucu dari pemberontak DITII Makassar tentu tidak termasuk, tapi kenyataannya beliau adalah salah satu tokoh yang berperan penting di awal pembentukan KPK Taliban di tubuh KPK bersama Abdullah Heha Mahua. Padahal seperti halnya Afghanistan, Indonesia juga memiliki sekelompok yang selalu merongrong negeri ini dan ingin menjatuhkan Presiden Jokowi hingga bisa mengubah dasar negara menjadi syariah Islam hingga ramai NKRI bersyariah. Istilah yang diperkenalkan dan dihebohkan oleh Ijtima Ulama berjilid dan dilatar belakangi oleh PA 212. Dari sekian banyak politisi dan petinggi negeri yang mengkritik NKRI bersyariah itu, ternyata ada satu tokoh politik senior yang tak mengkritik dan terkesan mendukung NKRI bersyariah. Adalah JK atau Yusuf Kala yang bahkan pernah menjamu pimpinan Taliban di rumahnya itu mengatakan, kita jangan alergi dengan kata syariah. Syariah itu mudah sekali, sholat, puasa itu syariah, mengajar juga syariah. Kita merasa saya pernah alergi kepada kata syariah. Syariah itu
Mudah sekali sebenarnya, salat syariah, puasa syariah, bekerja syari, mengajar juga syariah. Saya berpakaian begini itu syari juga selama menutup aurat. Anda tuh tidak syari semua nanti. Jangan merasa syari itu tiba-tiba bahaya. Sangat simpel sekali. Jangan terlalu dianggap itu masalah orang yang menggunakan syariah. Menarik melihat sikap Yusuf Kala seperti ini. Di usia yang sudah tua, apakah dia masih akan berkecimpung di dunia politik? Ataukah ada agenda pribadi yang hendak beliau laksanakan? Atau malah agenda pihak luar? Pada waktunya, penulis akan membahas hal tersebut. Namun sebenarnya tidak ada yang aneh jika Yusuf Kala setuju dengan kalimat NKRI bersyariah. Terlihat dari beberapa aksinya berikut ini. A. Menjamu Taliban. Taliban adalah organisasi garis keras dari Afghanistan. Sepak terjangnya tidak perlu ditanyakan lagi. Bagi penulis cukup satu kata, ngeri. B. Menjamu Zakir Naik. Ulama garis keras yang terkenal kontroversi dan tidak segan-segan menggunakan isu sara dalam setiap khotbahnya. C. Mendukung Anies Baswedan. Gubernur yang didukung oleh kaum radikal di Ijtima Ulama. Apakah nanti OPA akan mendukung Anies sebagai presiden? Kita tunggu saja. Tapi penulis kok yakin ya? Dan kesimpulannya adalah, di tengah penolakan terhadap NKRI bersyariah, Yusuf Kala malah seakan tidak menolak penggunaan istilah tersebut. Hal ini sangat mengejutkan karena datang dari seorang wakil dari presiden yang banyak didukung oleh penentang istilah NKRI bersyariah. Jangan sampai Indonesia lemah dan menjadi negara seperti Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.